Kualitas Megawati dan Lee So-young menjadi perbincangan di putaran keempat ini. Pasalnya, Megawati menjadi pemain paling produktif di Cheongkwanjang dengan melanjutkan tren kemenangan beruntun. Tapi, Lee So-young justru menjadi sorotan karena cedera yang terus dialami dan menghambat penampilan terbaiknya. Alhasil fans Korea pun memperbincangkan terkait perbandingan kualitas dua pemain tersebut. Padahal secara gaji pun memang terdapat kesenjangan sangat besar. Seperti inilah komentar fans Korea. Saya tahu bahwa dia tidak bermain di setengah permainan selama berada di Cheongkwanjang. Jadi orang macam apa yang IBK harus membayar 2,1 miliar won untuk membawanya masuk? Kim Ho Cheol membujuk klub untuk mendatangkannya dengan sejumlah besar uang. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mempertahankannya. Megawati adalah pemain yang layak diberi 1 miliar won. Efek dari iklan Cheongkwanjang saja bernilai puluhan miliar won. Lee So-young dinyatakan pulih sepenuhnya di rumah sakit sebulan yang lalu dan dokter mengatakan tidak akan ada masalah jika dia bermain dalam game tersebut. Namun demikian, Lee So-young terus merasa tidak nyaman dalam permainan tersebut dengan mengatakan bahwa bahunya tidak nyaman. Itu membuat saya mempertanyakan apakah dia adalah orang yang memiliki hati nurani dan pemain seperti ini tidak boleh diterima oleh tim manapun. Satu tim terbang berkeliling karena makan dan lari telah hilang, dan tim lainnya pergi ke jurang, membawa makan dan lari bersama mereka. Saya telah menonton bola voli selama bertahun-tahun, tapi ini adalah penipuan terburuk sepanjang masa bagi pria dan wanita. Jika Anda melihat mereka tertawa dan berbicara di zona pemanasan. Nilai yang diciptakan oleh Mega pemain Asia adalah sama seperti lapisan. Rasakan suasananya. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk menyesuaikan kembali gaji pemain dalam negeri. Karena performa Lee So-young di kompetisi internasional berada pada level yang rendah, maka tidak ada lagi alasan untuk menaikkan gajinya. Rumah sakit bilang tidak apa-apa, tapi Lee So-young hanya tidak mau melakukannya. Lee So-young merasa ingin menemukan lubang tikus dan masuk ke dalamnya. Gaji tahunan bintang wanita top Jepang adalah 80 juta won. Mereka bilang mereka mendapat penghasilan tambahan sekitar 300 juta won melalui iklan dan sponsorship. Tapi kalau dijumlahkan, mereka lebih buruk dari Lee So-young. Jepang punya 2000 tim voli sekolah menengah, sedangkan Korea punya 20 tim. Karena jumlah pemainnya sedikit, pemain bagus berada dalam gelembung gaji. Satu-satunya solusi yang lebih baik adalah menciptakan liga tim kedua dan memberikan kesempatan kepada pemain yang menghabiskan waktu di zona pemanasan. Para penipu yang mengetahui bahwa mereka tidak bisa bermain dengan baik tetapi menyembunyikannya untuk menerima gaji, menyerahkan sisa gajinya dan pensiun. Berkat pertimbangan Kim Ho Cheol, Lee So-young yang selalu ceria, yang bermain sedikit di setiap pertandingan dan mengantongi seluruh gajinya, apa pendapat Anda tentang kafe Anda di Asan? Saya tidak mendatangkan pemain senilai 700 juta won, saya membawa anggota penyemangat senilai 700 juta won. Bukankah itu IBK yang punya banyak uang? Seharusnya bernilai 700 juta, sekalipun itu adalah upaya untuk memukul. Ini adalah zona operasi yang hangat di mana Anda mendapatkan banyak uang. Kovo menyarankan Anda memutuskan. Pertama, jangan hapus kuota Asia. Pasalnya, jika hanya ada kuota luar negeri, maka akan sangat sulit bagi pemain Asia untuk bersaing memperebutkan kuota tersebut. Serangan dan pertahanannya juga harus pro Asia. Kedua, pada tahun kedua, klub boleh menaikkan gaji maksimal hingga 100% dari standar atau batasan yang ditetapkan Kovo untuk pemain asing dan kuota Asia. Merekrut pemain yang cedera itu salah, pikirkanlah sebelum masuk. Sehebat apapun Anda tidak boleh merekrut pemain yang cedera, itu juga menyedihkan karena biayanya ratusan juta dolar. Saya harus menyalahkan Kim Ho Cheol yang mendatangkan Lee So-young yang juga gagal di Cheongkwanjang seharga 700 juta won, dia tidak tertarik pada pemain. Lee So-young sekitar 200 juta, Mega 1 miliar sudah tepat. Pemain asing hanya mempunyai kemampuan setengah dari pemain dalam negeri yang berpenghasilan tinggi. Mengapa menyalahkan pemain asing? Mereka memberinya uang gratis, tetapi mereka tidak mengambilnya karena mereka tidak punya keterampilan. Salah jika klub memberi uang gratis kepada anak-anak yang tidak punya keterampilan, itu bukan salah pemain.